Halo, video ini adalah bagian keempat dari materi minggu ketiga pengantar ekonomi mikro, yaitu mengenai fungsi permintaan pasar. Fungsi permintaan definisinya adalah persamaan matematika yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan harga dan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Jadi kalau pada video lalu kita belajar kurva permintaan, itu adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan harga. Fungsi permintaan itu juga sebetulnya sama, dia menunjukkan hubungan antara jumlah barang dengan harga tapi dalam bentuk persamaan matematika. Atau fungsi permintaan juga dapat didefinisikan sebagai kajian matematis yang dapat digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen dan harga. Nah, di dalam setiap fungsi matematika itu pasti ada yang namanya variabel. Variabel melambangkan suatu hal, benda, keadaan, atau konsep. Pada fungsi permintaan ada dua variabel nih. Variabel bebasnya adalah harga dan variabel terikatnya adalah jumlah permintaan. Apa maksudnya variabel bebas dan terikat? Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi besar kecilnya variabel lain. Sementara variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi yang satu mempengaruhi, yang satu dipengaruhi. Dengan kata lain, harga itu mempengaruhi besar kecilnya jumlah permintaan karena dia variabel bebas ya. Sementara besar kecilnya jumlah permintaan itu dipengaruhi oleh harga karena jumlah permintaan adalah variabel terikatnya. Nah, ingat ya, tetap berlaku asumsi ceteris paribus. Kalau lupa artinya ceteris paribus, bisa nonton lagi video sebelumnya. Wujudnya fungsi permintaan itu seperti apa? Ya seperti ini. Persamaan kan ya. Jadi pasti ada sama dengannya. QD sama dengan A dikurang B dikali P. Atau kalau mau ditukar P-nya di sebelah kiri, jadi P sama dengan A per B dikurang 1 per B dikali QD. Sama aja nih. Cuma yang atas sama yang bawah ini sama ya sebetulnya artinya. Cuma bedanya yang di atas dinyatakan dalam bentuk QD sama dengan, yang di bawah dinyatakan dalam bentuk P sama dengan. Tapi kan sama ya, sama-sama ada QD-nya, sama-sama ada P-nya, sama-sama ada A-nya, sama-sama ada B-nya. Di mana QD adalah jumlah permintaan, P adalah harga, A adalah konstanta atau intercept, dan B adalah koefisien atau besarnya pengaruh harga terhadap permintaan. Kita bahas makna dari fungsi permintaan ini dengan contoh soal ya. Nah, contoh fungsi permintaan seperti ini. QD sama dengan 50 dikurang 2P. Jadi A-nya 50, B-nya 2, ada QD, ada P sama ya. Cuman ini A sama B-nya ada angkanya. Persamaan ini artinya menunjukkan berapa jumlah permintaan untuk setiap tingkat harga. Misalnya kalau P atau harganya sama dengan 0, artinya kan kamu dikasih barangnya gratis. Berapa jumlah permintaannya? Ya udah tinggal dimasukin aja nilai P-nya ke fungsi permintaannya. Jadi QD sama dengan 50 dikurang 2 dikali P. P-nya masukin angka 0. Jadi QD sama dengan 50 dikurang 2 kali 0 berapa? 0 kan? Berarti QD-nya sama dengan 50. Artinya ketika harga barang sama dengan 0 atau gratis, jumlah permintaan barangnya sama dengan 50. Atau ini adalah permintaan maksimalnya. Jadi kan tetap aja ya ada maksimal permintaan meskipun harganya gratis. Misalnya kamu ditraktir teman makan sebanyak-banyaknya yang kamu mau. Kan ya nggak mungkin juga kamu makan 100 piring gitu kan, bisa meledak perut kamu. Jadi itu maksudnya permintaan maksimal. Nah kalau kamu perhatikan 50 ini kan sama dengan nilai A ya. Jadi nilai A atau intercept ini adalah permintaan maksimum
atau berapa jumlah permintaan ketika harga barang sama dengan 0. Sekarang pertanyaannya dibalik. Pada tingkat harga berapa jumlah permintaannya sama dengan 0? Artinya harganya sudah terlalu mahal sehingga kamu nggak mau lagi beli. Berarti sekarang kamu masukkan aja nilai KID-nya sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 50 dikurang 2 dikali P. Nah, karena sisi kirinya angkanya sudah 0, 2P-nya bisa saya pindahin ya dari kanan ke kiri. Jadi 2P sama dengan 50. Kedua sisi sama-sama bisa saya bagi ya dengan angka 2. Jadi P sama dengan 25. Artinya pada saat harga barangnya 25, permintaan barangnya sudah tidak ada lagi atau 0. Nah, fungsi permintaan dan kurva permintaan kan sebenarnya menjelaskan hal yang sama. Baik fungsi permintaan dan kurva permintaan itu menjelaskan hubungan antara jumlah permintaan dan harga barang, ya kan? Cuma bedanya beda bahasa aja. Yang satu pakai persamaan matematika, yang satunya lagi pakai diagram kartesius gitu kan, pakai gambar. Jadi sebenarnya kalau salah satu diketahui, entah fungsi permintaan atau kurva permintaan, yang lainnya itu bisa dicari atau dibuat. Jadi kalau fungsi permintaannya kamu tahu, itu kamu bisa buat kurva permintaannya. Sebaliknya kalau kurva permintaannya kamu tahu, itu bisa kamu buat fungsi permintaannya. Jadi contohnya seperti ini. Dari hitung-hitungan tadi kan kita tahu ya, pada saat P-nya 0, KID-nya sama dengan 50. Dan pada saat KID-nya 0, P-nya sama dengan 25. Berarti kita tinggal masukin aja ya 2 titik ini. P sama dengan 0, KID sama dengan 50. Berarti di titik ini ya. Terus KID sama dengan 0, P-nya sama dengan 25. Berarti di titik ini. Udah kan dapat 2 titik. Untuk membuat garis kan cuman butuh 2 titik. Ya udah tinggal tarik garis aja. Sret. Jadi deh kurva permintaannya. Jadi si kurva permintaan ini adalah kurva dari persamaan KID sama dengan 50 min 2 dikali P. Nah terus kamu coba deh, kalau misalnya P-nya 0 kan KID-nya 50. Sekarang kalau P-nya itu 1, KID-nya berapa ya? Ya gampang kan, tinggal dimasukin aja P-nya ke dalam persamaan. Jadi KID sama dengan 50 dikurang 2 dikali P-nya 1 ya, masukin nilai 1-nya. Terus KID sama dengan 50 dikurang 2 dikali 1 ya. Berarti KID sama dengan 50 dikurang 2. Jadi KID sama dengan 48. Berarti apa? Ketika P-nya naik sebesar 1 satuan, ya kan, dari P sama dengan 0 sekarang naik jadi P sama dengan 1. Q-nya turun sebesar berapa? Tadinya 50, sekarang 48. Jadi 2 kan? Berarti ketika P-nya naik sebesar 1, Q-nya turun sebesar 2. Kalau kamu perhatikan kan sama dengan nilai B-nya ya. Ini kan A nih, 50 tadi A. Min 2 ini kan B. Nah nilai B itu yang tadi namanya koefisien. Atau berapa besar sih pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Kalau kamu ingat juga ini sebenarnya konsep dari nilai margin ya. Artinya kan kalau harga naik sebesar sekian, permintaannya turun berapa. Jadi setiap harga naik permintaan kan pasti turun ya, sesuai dengan hukum permintaan, sesuai juga dengan kurva permintaan. Kenapa? Karena pada fungsi permintaan nilai B itu pasti nilainya selalu negatif. Atau dengan kata lain, fungsi permintaan itu juga menggambarkan hubungan negatif antara jumlah permintaan dan harga. Kita juga bisa loh sebaliknya membuat fungsi permintaan jika kita mengetahui minimal 2 titik aja dari kurva permintaannya. Misalnya seperti ini ya, diketahui ini adalah kurva permintaannya dan kita tahu nih koordinat titik A dan koordinat titik B. Titik A ini adalah kondisi pada saat P atau harganya sama dengan 100,
Q atau jumlah permintaannya sama dengan 20. Titik B adalah pada saat P-nya 80, Q-nya sama dengan 40. Atau bisa saya tulis begini ya, P1 atau P yang pertama sama dengan 100, QD1 sama dengan 20, P2-nya 80, QD2-nya 40. Lalu bagaimana cara membuat fungsi permintaannya? Tinggal dimasukkan saja ke rumus ini ya. P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Jadi tinggal dimasukin aja, kan kita tahu nih P1-nya tahu, QD1-nya tahu, P2-nya tahu, QD2-nya tahu. Jadi P dikurang P1-nya berapa tadi? 100 kan? Dibagi P2-nya 80, P1-nya 100. Sama dengan Q dikurang Q1-nya 20 dibagi Q2-nya 40, Q1-nya 20. P dikurang 100 dibagi 80 dikurang 100 jadi min 20 ya. Sama dengan Q dikurang 20 dibagi 40 dikurang 20 jadi 20. Nah kalau udah kayak gini kan tinggal kita kali silang ya. Ini ke sini, itu ke situ. Jadi 20 dikali dalam kurung P dikurang 100 sama dengan min 20 dikali dalam kurung Q dikurang 20. Dikalikan ke dalam kurungannya ya. Jadi 20 kali P 20P. 20 dikali min 100 jadi min 2000. Sama dengan min 20 dikali Q jadi min 20Q. Ditambah min 20 dikali min 20. Jadi min dikali min. Jadi plus kan ya. Jadi plus 400. 20Q-nya saya pindah ke kiri. 20P dan min 2000-nya saya pindah ke kanan. Karena saya mau fungsi permintaannya dalam bentuk Q sama dengan. Jadi min Q20 dipindah ke kiri jadi 20Q sama dengan 400 kan sisanya tadi di kanan ya. Ditambah min 2000 dipindah ke kanan jadi plus ya. Ditambah 2000 kemudian 20P dari kiri dipindah ke kanan jadi min 20P. Sisi kanan dan sisi kiri sama-sama bisa saya bagi 20 ya. Jadi Q sama dengan 120 dikurang 1P. Nah ketemu kan fungsi permintaannya. Jadi Q itu ini adalah Q, 120-nya itu A, satunya itu adalah B-nya. Sekian video kali ini. Video selanjutnya akan membahas mengenai analisis kurva permintaan. Terima kasih.